Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Perlu diketahui oleh kita semua bahwa di dalam Badan Perkumpulan Nahdlatul Ulama atau Jamiyah Nahdlatul Ulama ini ada badan otonom, yaitu di mana badan otonom ini sebuah organisasi di bawah naungan Nahdlatul Ulama, tapi dia punya otonomi untuk mengatur badannya sendiri, begitu kira-kira. Salah satunya adalah badan otonom ini adalah Pagar Nusa. Pagar Nusa adalah badan otonom yang mengurusi tentang dunia persilatan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Dan badan otonom Pagar Nusa ini didirikan, diinisiasi pertama kali oleh seorang kiai besar, yaitu Kiai Haji Abdullah Maksum Jauhari. Beliau salah satu pengasuh pondok pesantren besar Lirboyo Kediri. Secara resmi, Pagar Nusa itu didirikan pada tanggal 3 Januari tahun 1986. Menurut riwayat yang saya dengar waktu itu, Gus Maksum ini dan beberapa tokoh kiai itu melihat dunia persilatan ini ada semacam kekhawatiran karena anak-anak muda NU atau ya orang tua juga yang tertarik terhadap dunia persilatan itu masuk di padepokan-padepokan atau perkumpulan persilatan di luar Nahdlatul Ulama, sehingga kemudian Kiai Abdullah Maksum Jauhari ini mengajak temannya, sahabatnya namanya Profesor Suharbilah dari Jawa Timur juga, itu sowan ke Kiai Haji Mustafa Bisri di Rembang. Beliau konsultasikan itu, sehingga Kiai Haji Mustafa Bisri, salah satu tokoh kita, guru kita, kiai kita, ulama kita, memberikan dukungan terhadap berdirinya Pagar Nusa itu, sehingga kemudian resmi didirikan. Tujuan yang paling utama adalah Pagar Nusa ini menjadi wadah warga NU yang lebih tertarik kepada dunia persilatan. Perjalanan persilatan di Pagar Nusa ini tidak bisa lepas dari bimbingan para alim, para kiai, para tokoh di NU, pengurus NU, itu tidak bisa lepas. Bagaikan Pagar Nusa ini anak, bagaikan ya badan otonom anaknya NU, sehingga tidak bisa lepas. Seluruh kebijakan Pagar Nusa dalam dunia persilatan juga tidak lepas itu. Ini yang pertama. Yang kedua, Pagar Nusa sebagai wadah persilatan warga NU itu, para kiai punya tujuan mulia agar pemahaman mereka melalui persilatan ini diajak memahami tentang tujuan utama silat. Sehingga dalam pegangannya itu la ghaliba illallah, tidak bisa menang kecuali dengan pertolongan Allah. Dalam bahasa lain mungkin tidak ada pertolongan apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Dari dasar inilah kemudian menuntun seluruh warga Pagar Nusa untuk selalu kembali kepada Allah. Itu tujuan paling pokok. Yang kedua adalah pemahaman tentang Islam yang benar, yaitu Islam ahli sunnah wal jamaah. Sehingga Pagar Nusa ini menjadi media, ya, pintu masuk di situ untuk memahami hakikat ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga, Pagar Nusa ini dipersiapkan untuk orang-orang, pemuda-pemuda yang tertarik di dunia persilatan untuk menjaga NU, menjaga kiai, menjaga pesantren di saat-saat terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Ini harus dipegang semua oleh anggota, oleh pengurus, oleh anggota Pagar Nusa. Ada kesamaan-kesamaan dengan yang jadi barisannya Ansor yang namanya Banser. Ada kesamaan dalam hal tujuan agar paham ahli sunnah, dalam hal penjagaan terhadap NU dan kiainya, pengurusnya, warganya. Tapi kalau Ansor ini, Banser itu lebih umum, dibisiarkan pula Ansor ini namanya Banser Barisan Ansor Serbaguna, ya, menghadapi bencana-bencana alam. Tapi kalau Pagar Nusa itu juga demikian, tapi lebih
fokusnya itu anggota Pakanusa harus memahami tentang dunia persilatan di dalam bimbingan para kiai, para ulama. Dan yang keempat, Pakanusa itu menuntun orang-orang yang ada di Pakanusa dunia persilatan itu selalu dalam jalan yang benar. Karena kita tahu kalau orang sudah terjun di dunia silat itu kadang-kadang melakukan amalia-amalia yang berhubungan dengan metafisik ya, sesuatu yang gaib. Nah ini agar benar, selalu di jalan yang benar. Itu tujuan. Yang kelima, Pakanusa ini sebagai media untuk bersama-sama berjuang khidmah lil ummah, berjuang khidmah kepada umat ini. Ya, dituntun oleh para pengurusnya, para kiai, para ulama yang ada di Jamiah Nahdlatul Ulama, itu bersama-sama khidmah untuk agama, untuk bangsa. Karena pagar Nusa, pagar itu ya, orang memanai pagar itu ya pagar ya, ada yang dari tembok, ada yang dari kayu-kayu keras, ada yang dari bambu, itu pagar. Orang Jawa bilang pagar. Nusa itu ya nusa bangsa negara ini. Sehingga salah satu tujuan utama Pakanusa itu menjaga ini, menjadi pagarnya bangsa Indonesia ini, dipagari bersama-sama dengan elemen yang lain, kelompok lain atau komunitas-komunitas lain, bersama-sama menjaga negara, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi 5 hal ini yang harus menjadi perhatian dari seluruh pengurus Pakanusa, baik itu Dewan Khos, pengurus Dewan Harian, atau semua yang terlibat di dalam Pakanusa ini. Walaupun program Pakanusa sekarang ini lebih melatih, memahamkan dunia persilatan dalam kepentingan mempersiapkan atlet-atlet lah, mempersiapkan atlet-atlet di dunia persilatan. Itu ya, tapi yang 5 yang saya sampaikan itu tidak bisa atau tidak boleh dikesampingkan, karena itu yang paling pokok. Ya kalau namanya pesilat itu, silat itu kan olah badan ya, olahraga. Dia harus menguasai ilmu-ilmu silat yang sudah disepakati, yang dikembangkan. Karena madhab silat itu ya, aliran persilatan itu juga macam-macam. Ada yang bersumber dari barat, dari timur, Tiongkok, itu ilmu silat. Nah, kita Pakanusa juga harus tahu itu ya, dunia madhab-madhab atau aliran-aliran di dunia persilatan. Nah, kalau kita tentu alirannya ya aliran silat didasari oleh ahli sunnah wal jamaah. Seperti orang sholat itu kan melakukan gerakan-gerakan, itu menjadi pijakan. Orang sholat itu mulai takbir sampai sujud itu kan menjadi ruhnya ilmu persilatan di Pakanusa. Yang kedua, persilatan itu juga olah hati. Jadi orang bersilat itu dalam rangka mengolah hati, agar menjadi hati yang pintar, mampu membaca tanda-tanda zaman. Itu hakikat silat. Nah, yang ketiga tentu agar orang yang bersilat ini menjadi orang yang sehat. Karena silat juga cabang olahraga yang sudah diakui oleh dunia. Jadi orang yang sehat jasmani, sehat rohani, itu tentu saja di situ. Itu dunia silat. Di samping itu juga silat ini sebagai olah seni badan. Kita harus mampu melakukan seni. Seni itu dekat dengan keindahan. Ya, saya berharap Pakanusa ini semakin besar, memberikan manfaat dan maslahat kepada kita semua, selalu istiqomah mengikuti orang tuanya, yaitu Nahdlatul Ulama. Itu saja. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.